Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda, para sahabat Mata Terang Indonesia, di acara SILC Lasik TV dengan saya Dr. Sofia Pujiastuti. Topik kita kali ini akan membahas tentang program wet lab untuk para dokter mata. Dan saya akan ditemani oleh salah satu tim dokter dari SILC Lasik Center yang akan menjelaskan tentang program wet lab di SILC Lasik Center. Mau tahu lebih lanjut? Nantikan setelah cuplikan ini. SILC Lasik Center terus berusaha menjadi klinik lasik terbaik. Hal tersebut diwujudkan dalam aksi nyata terprogram melalui penyelenggaraan wet lab lasik bagi dokter spesialis mata. Wet lab lasik diselenggarakan secara profesional dengan teknologi tercanggih dan terbaru, bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan operasi mata bagi masyarakat luas, khususnya lasik. Wet lab ini pun dirangkum dalam materi yang padat dan lugas, serta praktek langsung di ruang operasi menggunakan mata kambing. Wet lab ini diikuti oleh dokter spesialis mata yang berasal dari Manado, Mataram, dan Kalimantan. Mantap, top banget. Awalnya sih nggak terlalu tahu ya soal lasik meskipun udah SPM. Taunya cuma bagian yang paling permukaannya aja. Tapi hari ini lebih jelas lagi tentang lasik dan segala isinya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih buat Dokter Sofia yang sudah membimbing dengan jelas. Terus jadi punya gambaran tentang lasik itu seperti apa. Nah, jadi sekarang ini saya lebih tahu tentang lasik. Yang sebelumnya cuma sekedar tahu aja. Dengan sekarang saya dengan bimbingan Dokter Sofia kita belajar melakukan lasik sendiri. Nah, tadi sudah melihat cuplikan tentang program wet lab yang ada di SILC Lasik Center. Berikutnya, seperti saya sampaikan di awal, saya akan ditemani oleh salah satu tim dokter dari SILC Lasik Center yang ada di samping saya sekarang, yaitu Dr. Dini Hapsari, spesialis mata. Apa kabar, Dok? Ya, baik Dokter Sofia. Alhamdulillah. Dr. Dini ini baru dari luar kota. Langsung saya minta untuk hadir dan alhamdulillah Dr. Dini dapat hadir karena memang lagi cuti sebenarnya ya Dok ya. Jadi bisa hadir di acara SILC Lasik TV dengan program yang kita sampaikan, yaitu di sini program wet lab yang berguna untuk para dokter mata. Nah,
Mungkin Dokter Dini boleh Dok sampaikan sedikit nih, apa sih itu program wet lab dan apakah program wet lab ini memang dibutuhkan untuk semua tindakan atau hanya untuk operasi lasik saja? Misalnya ada operasi lainnya nggak yang diperlukan juga untuk para dokter mata melakukan program wet lab seperti ini? Ya. Silakan ya Dok. Oke, ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa sih program wet lab itu. Jadi program wet lab itu seperti kita belajar di laboratorium. Jadi seperti kita melakukan suatu eksperimental, tapi karena ini sifatnya untuk melatih kemampuan dan keterampilan kita dalam melakukan operasi, jadi kita melakukannya belajarnya di hewan dulu, jadi di binatang dulu. Biasanya kita menggunakan alat-alatnya semuanya sama, tapi kita menggunakan matanya mata hewan gitu. Jadi nggak serta-merta nih semua dokter mata langsung belajar teorinya, habis itu belum pernah nyoba salah semuanya tiba-tiba langsung ke mata manusia. Itu tidak boleh seperti itu, karena yang pertama kan kita harus memberikan pelayanan yang seaman mungkin. Yang pertama safety dulu kita pastikan, kemudian yang kedua baru kita ingin memberikan treatment yang baik, yang terbaik, yang seoptimal mungkin agar pasien juga baik, jadi mendapatkan pelayanan yang terbaik, kualitas setelah operasinya terbaik. Jadi kita harus belajar dulu semuanya, nggak serta-merta langsung operasi. Nah, untuk teknik wet lab, sebenarnya di semua operasi itu kita melakukan wet lab dulu. Tidak hanya di lasik, di operasi katarak pun kita wet lab dulu. Jadi kita benar-benar step by step. Jadi dari awal sampai akhir kita belajar dulu sampai bisa di mata hewan dulu. Mata hewan pilihannya pun juga macam-macam, yang bisa ada mata babi, mata kambing, mata sapi, itu pilihannya macam-macam gitu. Yang penting kita sudah bisa dulu di mata hewan, baru step selanjutnya kita ke mata manusia. Ya, terima kasih Dokter Dini penjelasannya tentang program wet lab, bahwa memang seperti yang Dokter Dini sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk kami sebelum melakukan tindakan kepada para pasien ya Dok ya. Nah, memang topik ini diambil oleh kami untuk masuk ke dalam episode SLC Lasik TV ini adalah merupakan topik yang mungkin belum pernah ada yang mengekspos ya Dok ya. Sehingga artinya ini hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk semua para sahabat Mata Terang Indonesia, bahwa kita para dokter tentu sebelum terjun langsung kepada pasien seperti yang Dokter Dini sampaikan harus melalui tahapan-tahapan tertentu ya Dok ya tadi ya. Jadi berarti kalau sudah running dalam program wet labnya ini baru langsung ke manusia ya Dok ya. Oke, para pemirsa tadi sudah mendengarkan. Nanti kita lanjut lagi tentang program wet labnya sendiri di SLC Lasik Center setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama saya Dr. Sofia di SLC Lasik TV. Nah, para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, tadi kita sudah
menjelaskan dari Dr. Dini tentunya sebagai narasumber yang episode kali ini tentang program Wet Lab untuk dokter mata dan bagaimana pentingnya program ini. Sekarang saya mau tanya nih sama Dr. Dini. Dr. Dini kan selaku salah satu tim dokter di SCLC LASIK Center, berarti program-program Wet Lab ini sebenarnya sudah dari berapa lama dok dilakukan, dan kira-kira sudah berapa banyak dokter yang mengikuti program Wet Lab ini, serta juga bagaimana kesan atau yang didapatkan dari para dokter yang melakukan Wet Lab ini, dan apakah dokter-dokter ini dari mana aja gitu juga dok ya? Boleh ya dok ya, silakan ya. Ya, jadi program Wet Lab ini kita mulai sejak SCLC LASIK Center berdiri di tahun 2017. Sejak 2017 hingga sekarang memang sudah banyak ya dokter-dokter yang mengikuti program ini, sudah puluhan. Tidak hanya dari Jakarta, dari seluruh Indonesia pun, dari Sumatera, dari Jawa Timur, dari luar Jawa pun banyak yang mengikuti program ini. Termasuk saya sendiri pun sebelum saya bergabung di SCLC LASIK Center ini, saya juga mengikuti dulu program Wet Lab LASIK di SCLC LASIK Center ini ya dok ya. Dan dari 2017 kita terus continue melakukan program Wet Lab ini, namun sempat terhenti memang di perkisaran tahun 2020 karena ada pandemi COVID, walaupun memang permintaan untuk Wet Lab LASIK ini tetap ada, walaupun kita masih belum berani ya, mengingat kasus COVID yang masih tinggi, kita pending dulu Wet Lab-nya, kemudian kita mulai running mengadakan Wet Lab lagi di sekisaran Agustus tahun 2021 ini. Seperti itu ya dok ya. Jadi sempat terhenti ya dok ya, karena pandemi ya. Memang kalau pandemi memang semua ya dok ya terhenti, bukan hanya program Wet Lab, memang itu masalah yang dihadapi oleh kita semua. Dok, berarti memang program Wet Lab ini sangat bermanfaat ya dok ya sebenarnya untuk para dokter ya dok ya sebenarnya. Memang saya sendiri pun sebelum mengerjakan LASIK di SCLC LASIK Center pun saya juga belajar dulu, saya Wet Lab dulu, kemudian latihan dulu, baru setelah memang sudah bisa, sudah baik gitu di Wet Lab di mata hewan, baru saya terjun ke mata manusia. Dan perlu diketahui bahwa ini bukan untuk umum ya sahabat mata terang Indonesia. Jadi bukan semua orang, jadi hanya untuk dokter mata aja nih dok ya yang boleh mengerjakan Wet Lab ini. Jadi bukan berarti nanti saya mau tahu gimana sih caranya LASIK jadi pengen ikut, itu nggak bisa ya dok ya. Jadi memang tujuannya kita itu ingin meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi dokter-dokter mata di seluruh Indonesia yang ingin memperdalam lagi ya mengenai LASIK. Iya, dan topik ini diangkat juga sesuatu yang memang tidak pernah diekspos ya dok ya. Minimal menambah wawasan dan pengetahuan para sahabat mata terang Indonesia juga gitu. Ternyata orang kalau mau melakukan, dokter-dokter ya, terutama kita khususnya dokter mata yang melakukan tindakan bedah refraktif khususnya LASIK, ternyata sebelum melakukan ada step yang tadi yang diulang, yaitu program Wet Lab kepada mata binatang kita lakukan dulu ya dok ya. Nggak ujuk-ujuk mata manusia ya dok ya. Iya. Dan tujuannya benar, dan tujuannya udah pasti, yang dilakukan para dokter mata itu adalah untuk kita dapat memberikan layanan yang terbaik buat Anda semua. Ya dok, benar. Oke, berikutnya ada yang mau lewat dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi dengan topik tetap sama program Wet Lab, hanya akan ada sedikit ya dok, bahwa program Wet Lab ini biasanya orang adanya di luar negeri ya dok ya. Nah ternyata SCLC LASIK Center mencoba untuk membuat di Jakarta dengan kondisi-kondisi yang memang nanti dengan Dr. Dini diteruskan. Kita tunggu setelah yang ini.
kembali bersama saya Dr. Sofia Pujastuti di SILC Lasik TV. Episode kali ini masih tentang program wet lab untuk para dokter mata. Tadi sudah saya sampaikan, Dokter Dini akan menjelaskan program wet lab yang mungkin kalau di luar banyak sekali ya dok ya. Cuma kalau di Indonesia ini memang masih belum ada kali ya dok ya yang untuk untuk dokter luar ya, maksudnya dokter luar tuh bukan dokter yang bekerja di SILC Lasik Center. Nah mungkin Dokter Dini boleh jelaskan lebih panjang lebar, silakan dok. Setahu saya nih, sebelum SILC Lasik Center bikin program wet lab itu, dokter mata kalau ingin belajar lasik itu harus ke luar negeri, karena belum ada yang benar-benar mengajarkan step by step wet lab harus seperti apa di laboratorium, di mata hewan itu belum ada. Memang ada, setahu saya ya dok ya, ada 1-2 yang memang mengajarkan lasik, tapi hanya untuk dokter-dokter internal. Nah sedangkan kalau kita kan berbeda ya dok ya, jadi kita tidak hanya untuk dokter SILC Lasik Center, kita juga ajarkan untuk dokter yang di luar SILC Lasik Center, seperti itu. Jadi tujuan kita, karena memang walaupun kita bukan institusi pendidikan yang resmi ya dok ya, tapi kita ingin berusaha untuk memberikan wawasan, memberikan ilmu, memberikan wawasan mengenai bagaimana sih ya cara melakukan lasik, seperti apa, kemudian yang harus diperhatikan apa, mencoba alatnya gitu seperti apa rasanya itu. Jadi jika nanti dokter mata yang bersangkutan ingin melakukan operasi lasik di tempat prakteknya atau di senternya masing-masing pun juga bisa ya dok ya. Bahkan setahu saya dari puluhan dokter yang telah wet lab pun juga ada yang lalu bekerja di instansi lasik, bukan di SILC Lasik Center, kemudian bahkan membuka klinik lasik sendiri pun juga ada, seperti itu. Jadi tujuannya kita program wet lab di SILC Lasik Center ini memang untuk menambah wawasan dan pengetahuan, benar-benar dapat ya dok ya. Karena terbukti dari sebagian dokter yang melakukan wet lab di tempat SILC Lasik Center sudah bisa bekerja langsung di klinik lasik lainnya, dan juga tadi sudah Dokter Dini sampaikan bahkan ada yang membuka klinik lasik ya dok ya. Berarti benar-benar ada pemicu mungkin kalau boleh disampaikan kali ya. Dan kita juga nggak ini kok, kita berikan ilmunya ya, kita berikan ilmunya, kita sesuai seperti sama yang seperti yang saya mendapatkan dulu ya pada saat wet lab, dengan ilmu yang sama pun kita berikan untuk seluruh dokter yang bukan SILC Lasik ya, kita perlakukan sama. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Oke, Dokter Dini boleh cerita pengalaman Dokter Dini sendiri ya, kalau untuk wet labnya sendiri waktu itu seperti apa gitu? Perasaannya saja ya dok. Iya, jadi memang terus terang ya, sebelum saya masuk SILC Lasik Center ini saya memang hanya belajar teorinya saja. Jadi saya belum pernah mengerjakan sendiri, bahkan belum pernah wet lab, karena memang kesempatan wet lab kalau kita ketahui di luar negeri pun juga enggak terus ada, misalnya setiap minggu ada, setiap bulan ada, itu enggak. Yang setahu saya yang institusi paling terkenal di negara tetangga nih itu setahun bahkan cuma 2 kali. Bayangkan saja kita harus rebutan ya kesempatan itu. Jadi waktu itu saya memang belum dapat kesempatan, waktunya belum pas, kemudian saya ikut wet lab di sini. Nah, jadi ya gimana ya, saya belum pernah memegang mesin lasik, tiba-tiba memegang mesin lasik itu pasti deg-degan sekali ya dok ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita nggak pernah latihan dulu, nggak pernah wet lab dulu, ya nggak mungkin sekali kita benar-benar langsung ke mata manusia. Jadi benar-benar harus kita biasakan dulu memegang mesin lasiknya seperti apa, karena berbeda pegang mesin lasik dengan mesin operasi-operasi yang lain itu berbeda gitu. Jadi nggak serta-merta langsung bisa. Setelah sudah bisa, sudah mulai enak, baru kita jalan ke operasi ke manusia ya dok ya. Tapi program wet lab khusus lasik ini cukup menarik ya? Benar nggak Dokter Dini ya? Cukup menarik ya? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, saya aja harus nunggu ya, nunggu untuk dapat jadwalnya di luar waktu itu, karena setahun 2 kali, kemudian kebetulan di sini
bisa ada, bisa janjian, bisa cepet lah, ini nggak lebih gampang, biaya lebih mudah. Iya. Itu jadi lebih enak di sini malah. Iya. Gitu. Dan lagi pula wet lab plastik ini waktu zaman saya ya, karena kan zaman saya mah zaman dokter Dini beda nih soalnya. Atau zaman saya kan belum ada sama sekali itu dok ya. Bahkan kan dengan teknologi yang makin berkembang, makin maju, otomatis para dokter yang masih belajar di ilmu kesehatan mata sudah jauh berbeda dengan zamannya saya tentunya. Nah, tapi untuk yang lasik ini masih belum ya, benar nggak sih dok? Kalau saya sih belum ya dok. Belum ya. Sampai sekarang jadi belum masih masuk belum dalam program pendidikan, pendidikan yang resmi ya belum. untuk di Indonesia ini ya, Mas ya. Sampai saya ya, sampai saya lulus di institusi pendidikan saya sih belum dimasukkan program pembelajaran resmi untuk semua dokter mata. Saya mungkin kurang tahu kalau yang baru-baru ya dok ya. Makanya itu yang membuat menarik ya dok ya, artinya ada sesuatu yang berbeda, bahkan jadi pemicu ya dok ya, pemicu untuk orang, oh ternyata melakukan lasik nih seperti ini, jadi pada semangat. Dan alhamdulillah memang 4 tahun ini dokter merasakan sendiri nggak 4 tahun ini bahwa makin banyak klinik lasik ya, klinik lasik atau layanan lasik yang makin berpencar di mana-mana ya dok ya. Karena teknologi untuk lasik sendiri pun juga sudah mulai berkembang kan dok ya. Kemudian demand masyarakat juga semakin tinggi, semakin banyak yang ingin lasik. Jadi tidak hanya di Jakarta, banyak pun di kota-kota lain juga sudah mulai banyak yang mendirikan klinik lasik, mengerjakan lasik. Nah, kita ingin berupaya nih, kita membagikan ilmu bagaimana cara melakukan lasik itu di SILC Lasik Center, wet lab-nya ya dok ya. Iya benar, dan tadi ya demand masyarakat juga naik karena itu tadi dok ya, teknologi, orang bisa baca semua mau lewat internet, lewat mana semua, akan jadi lebih mudah ya untuk mengetahuinya. Waduh, menarik sekali ya sebenarnya pembicaraan tentang wet lab ini, karena memang tidak pernah diekspos. Semoga ini benar-benar bermanfaat buat para sahabat Mata Terang Indonesia. Oke dok, kita masih ada satu segmen terakhir. Sekalian para pemirsa juga saya sampaikan bahwa Dokter Dini ini, kalau saya boleh bilang, ini paket yang komplit kalau kita membicara soal program wet lab. Karena Dokter Dini tadi menyatakan bahwa dari yang belum pernah melakukan lasik, mengikuti program wet lab, lalu akhirnya Dokter Dini bisa melakukan operasi lasik ya dok ya, dan alhamdulillah pasien-pasiennya happy semua dengan Dokter Dini yang lakukan operasi lasik. Dan Dokter Dini sendiri pun juga pernah dilasik. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Saksikan setelah yang satu ini. Kembali bersama saya Dr. Sofia di SILC Lasik TV. Nah, tadi saya sampaikan mau menanyakan kepada Dokter Dini
karena saya menganggap Dokter Dini itu paket komplit dalam tanda kutip, jangan marah ya dok ya, dibilang paket komplit. Jadi karena Dokter Dini ini dari yang awalnya belum pernah melakukan tindakan lasik, lalu mengikuti program wet lab di SIRC Lasik Center, lalu sekarang sudah melakukan tindakan lasik dan alhamdulillah pasien-pasiennya happy semua dengan Dokter Dini. Dan Dokter Dini pun sebenarnya sudah melakukan tindakan lasik ya dok ya beberapa tahun sebelumnya. Nah ini bisa disampaikan nih dok, bagaimana perasaan dokter, satu sebagai dokter yang mengerjakan, dan kedua sebagai pasiennya sendiri. Dokter bisa disampaikan ya dok ya, silakan. Mungkin balik dulu ya, saya memang pernah menjalani operasi lasik sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, kita tahun 2005-2006 itu saya pernah menjalani operasi lasik. Tentu saja waktu itu teknologinya belum berkembang yang sekarang ya dok ya. Jadi saya benar-benar mengalami nih bagaimana rasanya jadi pasien. Waktu itu pasien matanya minus, datang ingin untuk dilasik dengan harapan setelah dilasik saya memang benar-benar ingin bebas kacamata, ingin melihat jelas tanpa menggunakan kacamata. Dan dari situ saya belajar bahwa jadi dokter-dokter yang ingin mengerjakan lasik itu memang benar-benar harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Trainingnya harus cukup, dalam artian wet labnya harus cukup, pengetahuannya cukup, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya dok ya. Kita harus sepresisi mungkin, kita berusaha untuk menghitung, kemudian menjalankan sebaik mungkin agar pasiennya juga happy. Kita tujuannya ingin meningkatkan kualitas hidup pasien tanpa menggunakan kacamata. Ya, itu ya dok ya. Iya, benar-benar sekali. Dan memang lasik ini sebenarnya juga bukan hanya untuk menggantikan ketergantungan untuk orang-orang yang menggunakan kacamata dan membutuhkan tindakan untuk supaya tidak lagi menggunakan kacamata. Kenapa saya bilang membutuhkan? Karena ada orang-orang yang memang kalau dengan kacamata dia nyaman ya silakan aja ya dok ya. Kita juga tidak harus, oh ya harus lasik, tidak juga. Jadi memang ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tindakan lasik sendiri bukan hanya untuk menggantikan alat bantu tersebut ya dok ya. Ternyata juga bisa meningkatkan kualitas dari penglihatannya, sehingga yang tadinya dengan kacamata dia kurang jelas, tapi setelah dilasik bahkan menjadi lebih jelas ya dok ya. Bisa berapa tuh statistiknya? 60-70% ya dok ya statistiknya ya, yang bisa meningkat jadi ya, satu baris ya dok ya. Satu baris lebih bagus daripada sebelum operasi dengan menggunakan kacamata. Jadi memang ya memang ini tidak kita mengharuskan semua yang orang yang mempunyai kelainan minus atau apa harus lasik ya enggak, tapi memang yang mempunyai kebutuhan untuk bebas kacamata itu kita sarankan memang untuk melakukan lasik. Dan tentu saja untuk dokter mata sebelum melakukan lasik ya tentunya belajar dulu ya dok ya. Jadi belajar dulu, kita pelajari dulu ilmunya, teorinya, kemudian mungkin bisa ya dok ya mendaftar untuk wet lab di sini ya dok ya. Bisa. Iya, mungkin kalau ada dokter mata yang ingin wet lab lasik tinggal menghubungi call center SIRC Lasik Center seperti itu ya dok ya. Iya, aduh terima kasih ya Dokter Dini perbincangan kita kali ini tentang program wet lab untuk para dokter mata, dan juga ini satu informasi yang menarik menurut saya yang juga menambah wawasan dan pengetahuan dari para sahabat Mata Terang Indonesia. Dokter Dini, kami mengucapkan terima kasih ya dok ya, sudah dari luar kota langsung diminta dan dapat bisa hadir di sini. Dan para pemirsa, terakhir sebelum kita tutup acara dari SIRC Lasik TV ini, saya mau sedikit memberikan tips tentang makanan yang bisa para pemirsa ambil, di mana seperti bayam, brokoli, jagung, buah pir, itu ada kandungan yang namanya lutein, di mana lutein ini
adalah salah satu antioksidan dari golongan karotenoid yang satu-satunya bisa sampai ke dalam organ mata. Nah, lutein ini selalu berbarengan dengan zeaxanthin. Kalau misalnya pemirsa males misalnya makan sayur-sayuran, memang ada dijual suplemen, tapi tetap akan lebih baik kalau kita bisa makan setiap hari sayur-sayuran hijau dan buah-buahan yang tadi disebutkan, supaya kebutuhan lutein dan zeaxanthin untuk kesehatan mata kita bisa terpenuhi. Ya, sekian para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.